Oke, halo Sobat YouTube, ketemu lagi dengan saya. Kalau kemarin kita membahas tentang hipertrofi konka, yaitu pembekakan daging konka, hidung bagian luar. Hari ini kita akan membahas lebih naik lagi, yaitu sinusitis. Sinusitis itu adalah suatu peradangan di rongga sinus. Jadi rongga sinus itu ada di sini, kiri kanan, sama di bawah dahi ini. Nah, itu ada rongga sinus itu di 4 tempat ini, 1, 2, 3, 4. Nah, kenapa terjadi sinusitis? Sinusitis itu sebenarnya rongga sinusitis itu fungsinya adalah mengeluarkan cairan atau sekresi yang nanti cairan itu akan berfungsi untuk melembabkan udara yang akan masuk ke paru-paru. Satu. Yang kedua, berfungsi untuk menyaring jika ada debu atau mungkin bakteri yang akan masuk ke paru-paru kita lewat hidung kita. Itu sebelum nyampe ke paru-paru, dia akan terperangkap oleh lendir itu. Makanya kadang kita ada upil yang kotor. Nah, itu upil kotor itu salah satu akumulasi dari mungkin debu-debu atau sekret cairan yang mengental di rongga hidung kita. Bagaimana bisa terjadi sinusitis itu? Bisa teman-teman cari di ini ya, di website ya, di internet cari. Di situ akan lebih jelas terpaparkan. Intinya bahwa rongga yang seharusnya itu bebas kuman, mungkin karena alergi, nggak usah suhu dingin, sehingga rongga sinus itu kemasukan kuman meradang sehingga menimbulkan timbul sinusitis, infeksi di rongga sinus. Nah, kalau sudah infeksi yang kronis yang udah berbulan-bulan gitu, biasanya di sini akan terakumulasi nanah. Jadi di rongga sinusnya itu akan penuh dengan nanah. Pasien akan merasa jumleng, sakit kepala, meriang, dan lain-lain. Nah, di sini saya membahas tentang penanganannya ya, tentang operasinya ya. Operasi sinus itu sebenarnya simpel ya. Jadi ada tekniknya itu cuma simpel. Coba saya gambarkan ya. Tentang ini misalnya lubang hidung. Misalnya nih hidung kita, ini mata ya. Nah, sinus itu, lubang sinus itu ada di sini. Di sini rongga sinus. Rongga sinus itu di sini, dan juga di sini. Nah, cara mengeluarkan nanah yang ada di sini itu kita nanti akan menggunakan suatu alat ya, namanya trokar. Bentuknya ya kurang lebih kayak begini ya, cuma nggak segede ini. Nah, nanti alat itu pasien sudah dibius, alat akan kita tusukkan ke rongga sinus ini. Begitu alat itu saya tusukkan, terus alat di tengahnya ada lubangnya, maka nanti nanah akan keluar dari lubang ini. Oke, nanah sudah keluar, kemudian kita lakukan spuling, kita cuci pakai NaCl sama betadine sebagai jarak antiseptiknya. Alat terpasang di sini, kemudian dari bawah alat ini kita pakai sepet, suntikan ya, sharing. Kita spul sampai sekitar 500 cc, cuci bersih, kiri kanan, cuci bersih. Nah, dengan begitu maka nanah yang akan di dalam sini akan keluar. Kemudian ditambah lagi dengan pengobatan antibiotik. Untuk tekniknya simpel. Cuman untuk yang sinus yang berada di atas ini, itu tekniknya lebih rumit karena kita harus menggunakan alat endoskopi ya. Jadi ada lensa kamera yang kita masukkan ke atas karena rongganya sangat kecil, kita nggak bisa lihat dengan mata telanjang, kita harus masukkan alat. Nah, dengan alat itu nanti juga dilakukan suatu tindakan FES namanya ya, untuk menghilangkan nanah yang ada di sinus atas ini, dan juga mungkin nanti ada intervensi tindakan lainnya. Selain itu, kita selain lewat hidung, kalau memang sudah parah banget, kita biasanya menggunakan tindakan CWL ya,
Cadwell prosedur. Jadi dari atas gigi taring kita ini, kita akan buka, kita bor. Nah, bor itu nanti akan kita tembuskan ke dalam sinus ini. Itu biasanya kita lakukan kalau nggak cuma sinusitis, tapi kalau ada massa atau ada polip di dalam rongga sinusnya ini. Nah, di dalam rongga sinusnya ini ada polip, dalam rongga sinusnya ada polip, kita harus lakukan tindakan CWL atau Cadwell prosedur. Seperti yang saya bilang tadi, dari atas gigi taring kita bikin lubang, kita pakai bor, kemudian kita bersihkan di dalam. Oke, itu aja gambaran tentang tindakan operasi sinusitis. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman yang membutuhkan biar tahu tentang prosedur-prosedur operasi itu bagaimana, dan juga biar tidak menimbulkan ketakutan, kadang-kadang ngeri. Karena aja dengan pengalaman kita bisa lakukan operasi dengan aman, pasien juga keluhan pasien juga bisa teratasi. Oke, sampai ketemu lagi dalam video-video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. Dah.